Ya, pada kesempatan sore ini kita coba bahas, mengenai tugas Pak Isbat ya, konfigurasi statik dan dynamic routing yang menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer ya, software Cisco Packet Tracer untuk menggunakan simulasi. Sebenarnya banyak, simulasi yang bisa kita pakai untuk jaringan ya, nggak cuma Cisco Packet Tracer, ada juga namanya GNS3 ya, ini yang biasa saya pakai, ini atau ada juga yang berbasis web, ada berbasis web bukan yang ini, namanya apa itu saya lupa, kita bisa gunakan itu. Ya, di sini ada lampiran ya, kita coba buka aja. Ini sudah saya konversi juga biar enak, nanti, step by step-nya mengenai, penugasan static dan dynamic routing ya, dynamic routing, RIP ya. Ini RIP ini singkatan dari Routing Information Protocol ya. Nah, sini kita baca dulu dasar teorinya, menghubungkan 2 jaringan lebih ya. Sini nanti kita dituntut untuk menghubungkan 2 jaringan lebih ke device berperangkat sebagai router. Sini router, bertugas untuk menyampaikan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya ya, dan juga memilih jalan terbaik atau rute yang terbaik ya. Penjadwalan didasarkan pada tabel routing. Nah, di router ya, di router itu ya, sekalian saya buka dulu Cisco-nya, buka Cisco Packet Tracer. Ini yang biasa, network engineer pakai juga ya, kalau misalkan kita tidak punya alat ya. Sebenarnya kalau misalnya kita beli alat itu mahal ya, apalagi terusus untuk Cisco ya, itu bisa bisa jutaan itu, bahkan ada puluhan juta ya untuk alat doang ya, alat router doang, router atau switch ya, yang apa ya, setidaknya kalau untuk yang manageable, jutaan ke atas ya, jutaan ke atas. Untuk yang unmanaged ya, unmanageable yang tidak dapat di-manage itu, ya paling di bawah 1 juta juga dapat sih sebenarnya, dapat. Oke, jadi gini, jadi si router ya, router, ini sebuah router ya. Router ini kan berfungsi sebagai, membuat jaringan yang berbeda ya, atau menghubungkan jaringan satu dengan satu yang lainnya ya. Si router ini dapat menentukan rute ya, rute mana yang terbaik. Misal ya, contoh ya, misal gini ya, begini, misal begini, ya, terus ada lagi, satu lagi ya, misalkan ini sebagai contoh aja, misalkan ini saling terhubung ya, ini saling terhubung, mmm, menggunakan kabel straight seperti ini ya. Ini dasar konsep teorinya ya, teorinya. Sini, ke sini begini, ke sini juga bisa seperti ini, dihubungkan lagi nih satu ini. Jadi misalkan ini Anda aja nih, Anda ini terhubung ya, gini misalkan contoh, ini terhubung sini ya, jadi ada garis satu lagi sini. Terus sini ada komputer ya, komputer. Jadi fungsi cara kerja dari router ya, ketika dia ingin berkomunikasi antar router temannya, pertama kan dia komunikasi nih. Jadi kan si router ini harus mengenali alamat tujuan ya. Ya sama kita kalau misalkan mau mengirim paket, kita pasti, menyiapkan paketnya terlebih dahulu ya, terus habis itu kita serahkan terus habis itu kita tuliskan alamatnya, lalu kita, serahkan ke kurir dan kurir akan meneruskan paket tersebut. Sama dengan, prinsip router juga harus mengenali ya. Jadi antar router ini harus saling kenal ya, saling kenal ya. Jadi kalau kalau awal PDKT itu, iya harus saling kenal,
Nah, kalau nggak kenal gimana? Masa diem-diem aja kan, gitu. Jadi harus kenal ya, kita kirim kirim paket ya misalkan komunikasi, dia komunikasi 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 komunikasi, lalu sampai tujuan. Nah, ini router kita sebut intermediary device, lalu sini router kita sebut end host ya atau klien, ya end host atau klien. Jadi ketika kita ingin mengirim paket, kirim ya, paket misalkan Anda ini terhubung ya. Jadi, ketika router ini menentukan rute mana yang terbaik, maka pasti dia akan lewat sini dong, langsung dia. Lebih cepat kan lurus kan ketimbang harus belok lagi ke sini, belok sini, baru nyampe. Nah, jadi si router ini juga berfungsi sebagai milih router yang terbaik, ya. Misalnya, "Yah, atau ngapain kalau ada yang cepat ya tinggal lurus aja ke sini," ya kan, nggak usah belok-belok sini. Nah itu, fungsi dari router, oke, dapat menentukan jalan terbaik. Terus, router juga dia termasuk di layer layer 3. Layer 3 itu apa sih? Kita sambil searching aja nggak apa-apa, layer 3. Jadi kita itu kalau network engineer ya setidaknya itu kita harus paham, 7 OSI layer. Tapi 7 OSI layer ini, sudah nggak diterapkan ya. Sekarang itu yang lebih terapkan itu dia namanya TCP/IP ya, TCP/IP ya, TCP. Oke, kita coba OSI layer, kita buka OSI layer, ya. Ini setidaknya, sebagai seorang network engineer ya yang ingin karir network engineer, setidaknya paham paham di 3 layer ini. Setidaknya paham 3 layer ini. Apa aja itu? Ya, itu physical, data link, network ya, ada 3 ya. Ini kalau network dia berdasarkan paket, kalau data link satuannya menggunakan frames ya, physical berdasarkan bits, ya. Nah, mungkin mungkin udah pernah dibahas ya, coba saya sedikit singgung lagi. Jadi physical ini, dia dia hanya mengenali fisiknya aja. Misal, kita punya switch ya, punya switch. Switch dianya itu bukan switch, untuk namanya hub, sorry hub. Hub itu kan, yang lama ya, generasi lama. Kalau switch itu udah generasi terbaru ya. Ya jadi ketika kita colok nih, kita colok, udah dia berdasarkan apa yang dia colok aja. Jadi ketika kita ingin mengirim paket, udah di-broadcast sama dia, di-broadcast. Padahal kan kita tujuannya cuman misalnya kita mau ngirim ke B, ya udah ke B doang. Tapi kalau kalau misalkan hub itu kita kirim langsung di-broadcast semua, ke A, B, C, D semuanya dikirim. Nah, gitu. Kalau data link atau itu, kita sebut switch ya, switch. Nah, kalau switch ini udah nama mengenali namanya MAC address ya, MAC address table ya. MAC address table, jadi dia bisa menentukan nih, kemana nih si paketnya yang saya mau kirim nih. Jadi dia bisa menentuin gitu, jadi nggak asal broadcast aja. Kita misal ngirim paket, misal kita nggak nerima paket, loh kok dikirim paketnya. Nah, itu nggak seperti itu, kalau Switch itu dia udah, udah smart lah, udah lebih lebih cerdas ya dibanding physical. Dia satunya menggunakan frames. Lalu sini network ya, masih bersinggung juga sama yang tadi di, apa ya, soal, entar nih ada yang masuk. Ya, disinggung juga ya di soal network ya, network. Jadi network ini kan, alatnya router ya, alatnya router. Router tadi udah saya jelaskan. Nah, kalau si network ini dia satuannya menggunakan paket ya, paket ya, menggunakan paket, dia menggunakan namanya routing table. Jadi ini network ini menggunakan routing table, ini MAC address table ya, itu yang bedakan. Dia berdasarkan alamat IP ya, network itu menggunakan alamat IP address, sedangkan data link itu menggunakan MAC address. Nah, di MAC address juga sendiri, ya, ini agak lebih advance ya, untuk mengenai ini MAC address sendiri itu juga ada istilah-istilahnya itu ya. Kalau misalkan, angka ini dari vendor mana, terus, kalau ini protokolnya apa bukan protokol, ya pokoknya ada kata ini kalau yang misalkan
MAC address sih saya coba contohkan MAC address itu seperti apa. Nah, kita properties ya, kita buka properties. Saya di sini pakai Windows 10 ya. Nah, di sini mana ya, ini ada MAC address. Jadi di sini physical address atau, MAC address itu ada apa ya, ada ketentuannya gitu. Ada ketentuan misalkan 2C ini dari vendor mana, hardware-nya dari mana, gitu. Jadi dia ada nomor unik di situ. Jadi nggak bisa sama ya untuk ini, tuh. Oke, balik lagi ke tadi soal. Terus habis itu kita di sini tabel routing dikelola secara manual sebagai static routing ya. Kita nanti akan membuat static routing, sedangkan routing otomatis ada router tersebut. Lalu nanti kita akan mengkonfigurasi dynamic routing. Ya, tahulah kalau statik itu pasti ya bersifat statis ya. Kalau dinamik bersifat berubah-ubah ya. Kalau saat ini udah tetap ya, tetap tidak akan berubah-ubah. Kalau ini dynamic akan berubah-ubah. Maksudnya itu bagaimana sih, kan di sini kan ada keterangan fungsi dari routing yang koneksi dengan router untuk saling menerjemahkan update table. Jadi ini ketika nih misalkan saya punya skala jaringan segini, lalu kita akan menambahkan ya misalkan menambahkan jaringan di sini, kita menggunakan dynamic. Nanti si router ini akan otomatis mengenali ini. Nanti kan karena wah kata kata si router ini, "Weh, ada teman baru nih, kenalan yuk." Kenalan, ya udah akhirnya kenalan. Oh dia saling kenal, oh udah akhirnya gitu. Atau kalau misalkan, kalau masalah asrama kan kalau misalkan kenal akhirnya jadian kan. Jadi seperti itu ya. Oke, balik lanjut ke soal tadi. Oke ada RIP ya, RIP nanti saya coba jelasin lebih nih. Nah, sini percobaan 1 static routing, oke. Pertama yang harus kita ketahui, saya agak zoom ya. Di sini ada keterangan ya, ada keterangan. Nah, sini kita pahami dulu ya sebelum sebelum ingin mencoba apa ya, praktikum untuk, Cisco ya, network ke jaringan. Kita perhatiin dulu topologinya, kita pahami dulu. Oh begini, oke sudah paham. Kalau kita udah paham, ini ketentuannya apa. Nah, sini ada router ID, ya router ID itu bawaan ya, bawaan dari, Cisco ya, bawaan Cisco, nama ya, penamaan router 1, router 2 ya. Kayak di sini, kalau misalnya saya option, preferences ya di sini kita tampilkan. Nah, di sini ada router 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu ya. Nanti kita akan memberikan penamaan router name, ya penamaan atau host name ya, host name. Lalu kita buat enable secret password, maksudnya di sini apa enable secret password itu, kita akan mengkonfigurasi, kita akan melindungi router ini. Router ya, router 1, 2 ya, dan seterusnya. Terus juga ini kita akan membuat password untuk konsol ya, konsol. Nah, konsol ada routing protokol. Sini routing protokolnya non ya, tidak ada, RIP network nggak ada, karena sini kan udah jelas ini static routing, bukan dynamic routing. Oke, ini merupakan simbolnya ya, simbol ya. Jadi yang harus wajib ketahui sebagai network engineer ya, yang ingin meniti karir di jaringan atau jaringan telekomunikasi, itu kita harus kenali dulu simbol-simbolnya. Harus paham, oh berarti kalau lurus ini kabel kabel straight ya, kabel yang lurus. Maksud kabel lurus itu gimana? Ya kabelnya berurutan gitu. Ujung 1, ujung 2 ya, dan sebaliknya ya. Ya, itu terdiri dari 8 kabel ya, 8 warna kabel di situ. Terus ada serial kabel. Nah, kalau serial kabel ini sudah sempat disinggung oleh Pak Isbat juga ya, serial kabel itu saya sedikit tekankan lagi, serial kabel itu dulu ya, itu untuk perangkat-perangkat yang jadul ya, perangkat-perangkat yang udah lama gitu, yang masih menggunakan serial. Tapi kalau untuk saat ini, sekarang itu udah kabel konsolnya udah menggunakan USB. Jadi tinggal connect pakai RJ45 ke routernya, habis itu kita hubungkan ke
Laptopnya itu kalau yang di real ya, real device ya, langsung diimplementasi lapangan, ya. Kalau di sini kan karena simulasi kan, itu agak susah juga sih. Konsol, rollover, ya ini konsol ya, konsol, digambarkan seperti itu, crossover kabel ya, kabelnya menyilang. Nah, sedikit ya, kalau di jaringan itu sekarang ada namanya auto MDIX atau auto negotiation. Jadi ketika kita misalkan kabelnya, waduh kabelnya misalkan pakai kabel cross lagi sedangkan sedangkan apa ya, perangkatnya berbeda. Bagaimana nih? Itu dia akan, si perangkat tersebut udah mengenali auto negotiation atau MDIX, dia akan menyesuaikan dia otomatis. Oke, sedikit, penjelasannya. Sini ada subnet ya, kemarin udah sempat disinggung juga subnet mask segala macam. Oke, kita balik sini, kita hapus ya, hapus, kita buat ya langsung kita pengerjaannya ya, pengerjaannya. Ini kita perhatikan berarti router, router 2, switch 2, lalu ada 2 klien, 2 komputer ya. Oke, kita ikuti, prosedurnya. Oke, contoh saya di sini ambil pakai, router 2911 ya sini. 11, lalu sini kita misalkan pakai switch, sini oke, switch switch, nah, switch ya. Lalu di sini kita tambahkan PC ya, PC komputer ya. Lalu kita hubungkan, di sini ada connections ya, connection untuk menghubungkan ya, kabel ya, misalnya gigabit Ethernet 00. Nah, gigabit ini sedikit saya kasih tahu, untuk gigabit ini dia bisa sampai, 1000 gigabit per second, gigabit. Misalkan, yang jadi pertanyaan, misalkan andai misalkan di sini gigabit, terus saya mau koneksikan ke perangkat saya nih yang fast Ethernet, bagaimana? Apakah bisa? Jawabannya bisa, tentu bisa. Paling, nanti apakah kecepatannya sama 1000 gigabit? Enggak, dia akan menyesuaikan, terendah ya, kecepatan terendah ya, kemampuan si NIC ya, NIC, Network Interface Card pada laptop atau komputer. Dia akan menentukan yang paling terendah meskipun dia itu gigabit yang kita colok. Iya memang kenceng, betul, untuk transfer rate datanya cepat. Cuman kalau misalkan dari hardware-nya nggak mendukung, ya nggak bisa dipaksakan. Dia akan menentukan yang ini. Nah, ini belum ada ya, berarti kalau belum ada kita tambahkan, ya ini kan belum nggak begitu ditampilin banget ya di Iceberg ya. Coba lihat ya. Ini kita pilih di sini ya, ada modul sini, ada modul ya. Kita sesuaikan, lalu di sini ada keterangannya di sini untuk apa, ada penjelasannya di sini, kawan. Lalu di sebelah sini ada bentuk dari modulnya, ya. Oke, kita lihat, ini kayaknya ada nih, card providing to serial ports. Kita tambahin di sini. Oh ya, sebelum ini jangan lupa dimatikan ya. Ini matikan dulu ya, routernya dimatikan, routernya. Ini router dimatikan nih. Ini ada power ya, AC on off ya, ada switch-nya di sini. Nah, off dulu, dia off-kan dulu. Nah, off-kan, lalu kita tambahkan di sini modulnya, sini misalkan. Nah, dia baru bisa. Kalau terus bagaimana kalau misalnya keadaan nyala, apakah bisa? Kita coba. Maka akan menampilkan seperti ini, cannot add a module when the power is on, ya. So we can't add it, ya. Kita tidak dapat menambahkannya. Nah, sebenarnya udah ini cukup satu aja sudah cukup ya, satu. Karena kan cuman ini perangkatnya nggak ini. Udah langsung kita coba, udah ya ini. Ini saya delete aja biar biar langsung saya ambil langsung salinannya aja, copy paste ya. Saya pakai Ctrl C, Ctrl V ke sini. Oke, sip. Nah, duplikat ya, dia langsung udah ada konsolnya di
Nah, di sini kita menggunakan konsol ya, sesuai dengan aturan dari sini ya. Nah, merah tuh, ya, menggunakan konsol konsol bukan konsol, sorry, mohon maaf, serial kabel, ya serial kabel. Kalau konsol beda, beda. Oke, lalu saya hubungkan. Gigabit Ethernet 00, kita hubungkan 01, ya jadi kalau usahain kalau misalkan ketemu perangkat AC gitu, kalau bisa ya kalau misalnya, gigabit ya ketemuin ke gigabit, jangan kita ketemuin gigabit, ketemuin ke fast Ethernet. Wah itu yang ada ya kecepatannya nggak maksimum ya, nggak maksimal gitu. Oke, cukup ya, sudah nih. Oke sudah nih, sebelum itu saya akan save dulu ya, biar nanti kalau terjadi apa-apa sudah siap ya, sudah siap, udah aman di configure, nama judulnya static and dynamic routing. Oke, routing ya di sini, dynamic routing, oke. Ya biasa kalau mau simpan ya biasa kayak Ctrl S ya, kalau mau shortcut-nya cepat, kalau mau ini langsung di sini ada. Ya bebas ya, tergantung kenyamanan mau gimana. Terus lanjut kita di sini, kita pahami, jadi kita buat sebelah kiri router 1, sebelah kanan router 2. Oke, baik. Ini kita buat ya, router 1, router 2. Ya sudah ya, ini router 2, lalu di sini hostname-nya GAD BHM. Oke, kita coba GAD BHM. Nah, biar nggak bingung saya kasih penamaan deh, hostname atau penamaan buat routernya ya, router. Terus saya mau salin gimana caranya biar kayak gini bisa langsung? Cukup bisa kita klik dulu sekali kiri ya, tahan dulu habis itu Ctrl C, Ctrl V baru gini baru bisa, atau kita bisa klik left control or right control ya, eee, sambil klik kiri digeser, lepas. Nah dia automatically ya. Nah kalau mau delete, delete. Oke, langsung di sini BHM, oke dia mintanya seperti itu BHM. Lalu sini dia device Ethernet address plus ini ya serial nih. Ini ya serial dulu ya. Kita fokus serial yang di sini ya. 15.1, 15.2. Di sini menggunakan prefix 24 atau subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Oke, kita buat sini. Oh, ini untuk serial di sebelah kanan ya. Yang ini nih yang serial 00 ya. Nanti saya kasih penamaan biar nggak bingung. 00 apa itu 15 ya. 15.1/24. Nah 255.255 itu ya slash 24 ini, prefix 24 ini yang kita pakai. Nah ini adalah, eee, yang serial 0000 sama ya, sama karena kan itu. Nah kita harus bedain alamat IP-nya sama temennya kan udah dikasih misalkan ini sebenarnya sebagai catatan aja bukan belum belum konfigurasinya, biar nggak bingung, ya. Terus di sini udah, kita buat di sini, di sisi sini nih, sisi sini, bagian sini sebelah kiri ini, yang router 1 ini yang bagian ini nih, yang garis ini, itu dia menggunakan 14.1/24 juga sama. 14.1 ya, 14.1. Oke, kita aja salin aja langsung ya biar cepat. Ya, gig itu singkatan dari gigabit ya.
Gigabit Ethernet. Jadi ada fast Ethernet, ada Ethernet, fast Ethernet, gigabit, ya. Kalau Ethernet itu kecepatannya masih rendah ya, bandwidth-nya masih rendah, itu biasanya digunakan telepon ya, mau 10 megabit per second ya, 10 megabit per second. Nah, sedangkan kalau fast Ethernet udah 10 sampai 100 megabit per second, bukan megabyte ya, itu agak materi di advance itu. Nggak advance sih, masih dasar cuman. Nah, mungkin kalau untuk bahas itu nggak akan cukup ya. Lanjut, sini tadi apa kita kita lihat soalnya menggunakan 16, berarti dia menggunakan 16 aturannya ya, SOP-nya 16. Oke. Nah, gini ya, jadi di gig 00 nih, sebelah ini, 00, oke. Seperti ini, lalu sudah lalu kita buat enable router 1, router 2 ya, dibuat enable secret, password ya, terus konsol ya, kita buat sini penamaan ya. Router 1 dan 2 ya, secret password, yes ya, yes. Ya apa namanya itu situ, kelas ya, kelas. Kita kasih kasih protection ya, jadi kita lindungi ini, jadi nggak ada orang yang asal akses ya, akses perangkat tersebut ya. Nah, kalau ada yang akses terus tiba-tiba otak-atik, wah repot. Apalagi kalau misalkan udah nanganin, misalkan apalagi jaringan perbankan, ada yang iseng, otak-atik segala macam, atau misalkan ada hacker ya, hacker coba-coba tembus, wah repot itu. Soalnya kalau di jaringan itu ya, di jaringan itu kalau berapa ya, s kurang dari 1 menit aja nggak boleh, mati itu jaringan itu. Sama kayak kita lah, ibarat kita nggak ada internet, oh pusing, aduh ini gimana sih, oh ini internet nge-lag nih, aduh gimana nih, aduh sial nih, internet nge-lag amat sih, ini provider-nya apa sih, wah ini jelek ini provider-nya. Kadang suka gitu kan, saya juga suka nemuin gitu. Nah itu ada juga sih, bisa trik network engine-nya juga sih itu, biasanya bisa dimain-mainin segala macam ya. Nah nanti kita bisa kalau misalnya ada yang mau, karir di, network engineer atau di telekomunikasi. FTY, lain FTY berarti, FTY ini kita sebut konsol ya, konsol. Konsol, nah lihat di sini ada Cisco, nama password-nya ya. Ini yes ya, dia ini yes. Ini kita sebut security ya, security, keamanan, security-nya ya. Ada secret, utama secret, kedua adalah MFTS, sesuai dengan aturannya sebut ya. Sini buat Cisco, oke Cisco. Oke, nah kita buat ini, biar nggak bingung kasih penamaan ya. Kalau misalkan masih dasar, itu pakai kasih nama. Ini sebenarnya kalau kasih penamaan juga penting banget sih, penting banget. Apalagi kalau dikasih penama untuk di kabelnya ya. Jadi kalau ketika ada troubleshooting mudah gitu untuk dijangkau ya, untuk ditemukan. Oke, sudah ini udah nggak ada lagi ya kayaknya sepertinya. Yang protokol dengan mulai statik ya. Aturan statik bagaimana? Aturan statik itu adalah kalau IP route, IP route T192 berapa entar ya, entar, ini nanti dulu. Kita di sini kita buat ya, di kliennya ini, klien. 192.168. Berapa kita lihat di sini, patokannya di sini ya. Nih yang di sini. 15.1, berarti kalau 15.1 di sini 15.2. Nah, /24. Jangan misalkan di sini 15.1, gua ganti ya, coba jadi di sini misalkan 17, ya nggak bisa itu udah beda segmen, nggak bisa. Nggak bisa gitu aturannya, nggak bisa. Saya buat PC 1 ya rutinnya, PC 1, ini PC 2, ini menggunakan berapa nih? 16 ya. Oke, 16. Bener nggak ya? Nah ya 16 titik
1 berarti ini 2. Jadi alamat IP itu nggak boleh sama ya. Sama dong kalau kayak rumah ya, alamat rumah ya nggak boleh sama, kalau sama bagaimana? Nanti kurir bingung ini kok alamatnya sama nih dua-duanya nih, mana yang harus gue kirim ini? Ah, gitu ya, jangan ya. Jadi kita sesuaikan aja. Oke, sini masih merah ya, merah 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 ini. Artinya apa? Artinya interface dari gigabit 00, gigabit 01, SE00 itu belum aktif ya, belum nyala itu, oke, belum nyala. Interface-nya belum aktif. Oke, kita langsung nyalakan ini nyalakan meskipun routernya udah dinyalain. Kalau di perangkat Cisco seperti itu, ya. Dia belum nyala dia kalau belum kita konfigurasi ya, ke Cisco ya, belum nyala. Sedangkan kalau switch kan dia kan nggak ada power on off-nya ya. Ini kan kalau ini kan switch router ada on off-nya, sedangkan switch ya, kalau kita lihat switch, ya itu tidak ada. Mau kita cari di mana pun nggak ada dia, dia langsung nyala gitu, ya, nyala, gitu. Oke, baik, kita coba di sini nggak ada, jadi kita harus konfigurasi. Nah, sekarang yang diminta adalah static routing. Nah, kita kasih penamaan di sini, static routing. Nanti Pak Isbat mudah menjangkaunya. Oh, ini berarti static routing. Kita lihat kalau untuk yang tugas percobaan 1 dong ya, percobaan 2. Oh, ini sama ya, cuma sama nih, topologi sama, cuman ini kita ubah jadi dynamic routing. Nah, oke, nanti kita buat 2 topologi aja, nanti kita salin. Nanti ya, kita salin biar enak gitu. Oh, ini berarti ini static routing, oh ini begini, oh ini ya udah tinggal, Pak Isbat tinggal verifikasi aja, cuman tinggal lihat aja. Oke, baik. Kita coba, oke, ya ini perhatikan saja, eee untuk itu nanti saya coba jelaskan, kenapa kok singkat benar ya, kenapa harus gitu, nah, terus bagaimana bisa gini begitu ya. Hostname, di sini hostname-nya apa, di router 1 GAD ya, GAD GAD. Ini saya biar lebih mudah kita kasih penamaan gini R1 GAD ya, nanti biar nggak bingung, gitu. Kalau misal router banyak, kalau kita buat begitu, bingung ini mana router, mana 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 switch ya, tapi meskipun ada di sini sih penjelasannya sini ada, ini apa gitu. Oke, kita konfigurasi bagian sebelah kanan ya. Sini serial interface ini. Serial 000. Oke. Ya langsung enter ya. Ini langsung saya enter ya. Enter IP address. Ya. Ini ya. Nah, ini kita masukkan subnet mask ya. Di Cisco, khusus di Cisco dia kita masukkan subnet mask ya. Ini subnet mask ya. Kalau di Windows itu subnet mask juga ya di Windows. Kalau di Linux, yang suka pakai Linux ya dia pakai subnet mask juga. Kalau di MikroTik dia menggunakan /24 begini, dia langsung otomatis gitu. Ya tiap vendor berbeda ya, berbeda-beda. Oke. Langsung kita coba nyalakan interface-nya, no SH. No SH itu singkatan dari no shutdown seperti ini. Nah, kalau yang biasa suka main Linux, pasti tahulah, ada namanya auto complete ya, auto complete dia dia bisa menyesuaikan ya, auto complete, kita mencet tab, misal kita nggak tahu, oh udah otomatis gitu dari ini. Atau kalau misalkan dia nggak tahu biasanya nanti akan muncul seperti ini kalau nggak salah ya, kalau di Linux itu. Nah, nanti dia ada keterangan, oh berarti ini kita mau ngapain, gitu. Shutdown, nah udah kita nyalain. Kenapa ini change down state down, karena di interface sebelahnya belum kita nyalakan, belum kita hidupkan ya. Oke, sudah. INT, sekarang kita konfigurasi yang sebelah kiri ya. Bentar, di address. Entar, 15.
Ini gig 00 udah bener belum ya? Coba saya lihat dulu. Kalau saya salah lihat. Oh 14, sorry, yang sini 14, mohon maaf. Kesalahan teknis, karena kan di sini udah ada ya. Ini 15 ini untuk yang sebelah sini, karena ini untuk antar rotor. Ini kan yang arah ke sini. Oke, kita revisi dikit. Oke, kita balik ke konfigurasi 114 titik. Oh, ini udah ya. Oke sudah nih, ini udah nih. Udah, tapi belum kita, routing ya nanti ya, kita coba masukkan alamat IP address. Ini kita memasukkan alimat kita akan ini adalah konfigurasi IP address ya, IP address ya. IP address pada router ya, pada router. Di tiap interface ya, di interface SE00 dan SE-gig001. Nah, kita akan konfigurasi di bagian sebagian sini ya, bagian sebelah sini ya. Nih, yang SE00 juga, yang di router kedua. Oke, kita enable. Ini kalau misalnya bingung, tadi ya, kalau yang biasa main Linux, tinggal tab ya, auto complete ya, auto complete. Saya nggak tahu, tinggal tanda tanya gini. Kalau di Linux kalau nggak salah itu enable, nanti ada help gini, ada dia. Oke, ya tinggal ini aja kalau udah biasa tahu konsep di Linux, pasti insya Allah paham di Cisco. Enable confi itu adalah konfigurasi terminal ya, singkat dari konfigurasi terminal, itu kita bisa singkat ya, singkat. Kalau bingung tinggal tanda tanya aja, kita harus mau ngapain ya. Kita sambil klik tab nih untuk tiap baris ya, untuk mengetahui ini. Ya seperti ya Linux saja, ya Linux. Oke, int se 0000, oke, IP address berapa situ? 108.16.2. Oke, no esa. Nah, dia baru nyala dia. Kalau dia udah nyala, interface-nya dia hijau seperti ini, hijau. Kanan kiri hijau, ya. Nah, di sini ada keterangan juga di sini. State up ya, change state up interface. State up juga di temennya juga udah nyala. Oke, sip. Kalau sudah nyala berarti kita di sebelah kirinya. Klik 00 IP address. Oke, sudah. Nah, kalau sudah jangan lupa di-save konfigurasinya. Gini, do wr. Kalau kita di sini, kita bukan di penempatannya, itu nggak bisa. Ya di spesifik nggak bisa. Kita akan pakai do. Nah, yang ya seperti saya jelaskan tadi, yang biasa suka pakai Linux kan pakai biasa sudo ya, sudo su ya, sudo su ya, super user ya. Ya, jadi ada do kita memaksa atau force ya agar kita bisa itu. Atau kalau mau nggak pakai do bisa kita exit dulu, exit, langsung wr tab enter, udah write ya, otomatis. Bebas ada 2 opsi, ada yang pakai write, ada yang pakai ini, config, start config. Habis itu enter. Kalau cara ini saya ribet, kelamaan. Saya langsung WR aja. Nah, selesai. Biar mengefisienkan waktu. Oke, kalau sudah, kayaknya yang di sebelah sini, ya belum dikasih nama ya, hostname-nya saya lupa. Jadi hostname R2 BHM. Oke, jangan lupa disimpan lagi kalau udah pokoknya kalau tiap ada konfigurasi terbaru kita jangan lupa simpan lagi WR. Oke, sudah. Nah, sudah. Ini hostname, kita exit dulu. Name ya, hostname. Kok hostname? Enggak, 2R, mohon maaf. 2R, karena aku udah dikonfigurasi. Nah, sekarang udah kita konfigurasi IP address, sekarang kita konfigurasi ini nih. Ini nih, security-nya, keamanannya. Kita buat keamanannya. Keamanannya, ya, sorry, udah ya di sini. Kita enable secret, ya, enable secret
secret lalu kita masukkan kata sandinya. Kata sandinya itu nih, kelas ini. Jadi nanti ketika kita ingin login pakainya kelas ya, nggak secret ya, kita ingin mengakses, routernya, ya, kelas. Nah, enable kelas, lalu kita aktifkan LAN FTY-nya untuk konsol. Nah, habis itu kita buat password. Password-nya apa di situ? Cisco ya, Cisco, enter, jangan lupa pakai login, enter. Ya, habis itu kalau sudah do WR. Nah, yang lain VTY itu fungsinya buat apa sih nih yang VTY itu? Nah, nanti saya coba praktikkan ya. VTY ini khusus yang konsol ya, untuk mengakses konsol ya. Nah, ini udah ya, udah. Kalau misalnya seandainya kita exit ya, exit lagi. Nah, eee, kita mau masuk nih, akses router. Nah, kita suruh masukkan password, itu kita masukkan kelas. Nah, dia baru bisa. Kalau misalkan gini, misalkan nih, enable, misalkan gini, nanti dia salah salah sampai 3 kali dia akan menampilkan bad secret. Nah, diulangi lagi, pas. Nah, kalau di, router sekarang, router kayak vendor lain biasanya itu dia berapa kali itu dia suruh nunggu gitu, suruh nunggu. Itu bisa di-set sih, bisa di-set. Oke, sudah ya, itu cara praktiknya ya, implementasinya seperti itu. Sekarang di sebelah sisi ini router kedua, exit ya, kita masuk exit. Ya, balik lagi ke konfig ya, konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal kita seperti tadi enable secret, class ya, class, habis itu len fty 0, lalu password-nya jangan lupa masukkan password di sini. Nah, di sini saya nggak begitu patokan banget ya di sini ya. Kalau karena berhubung saya udah alhamdulillah paham ya, untuk mengenai, jaringan Cisco ini, jadi saya nggak perlu pakai ini, ya, nggak perlu pakai ini, dia langsung aja ya, langsung seperti ini, oke. Nah, paling kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti kita bisa cek, oh berarti ini kita harus pakai clock red ya. Nah, oke. Kita fokus lagi, fokus ya, sini. Password di sini Cisco, enter, jangan lupa login-nya, entar, ya enter. Do WR, setiap konfigurasi baru jangan lupa do WR. Karena kenapa ya alasannya saya selalu, tekankan do WR terus, ketika nih ya, ketika kalian apalagi ini juga krusial banget kalau di perangkat asli ya. Ini ketika kalian udah konfigurasi nih, udah panjang lebar, terus habis itu, teman-teman lupa ya, lupa lupa nyimpen. Habis itu tiba-tiba listrik mati, ya, listrik mati atau, sengaja misal temennya ada yang iseng, "Ah, gue matiin ah," tek, itu ya, iseng misalkan, habis itu nyalain, itu langsung otomatis hilang semua, kehapus, ya, kehapus. Kalau yang biasa suka suka apa ya, yang suka suka nanganin komputer masalah misalkan kayak Hirons Boot ya, atau pokoknya atau try itu ya, try boot ya, OS boot ya. Itu kan ketika kita coba ya contoh, ketika kita menggunakan try OS ya, misalkan ibarat OS, dia itu hanya menyimpan di sini, di memori RAM. Ini saya ibarat gambaran aja, ya memori RAM. Ya kan, memori RAM kan itu kan dia eee, sebagai penyimpanan ya. Nah, penyimpanan ini cuma bersifat sementara. Ketika dia nggak ada daya listrik ya, tidak ada daya listrik, dia otomatis hilang, gitu. Ya ini, ya dia itu ibarat RAM, ya, RAM ya. Ya memang RAM sebenarnya, ya, RAM, random access memory ya. Ya otomatis hilang di situ. Nah, maka jangan lupa tadi ya, WR tadi ya, to WR atau write ya, singkat dari write, lupa disimpan konfigurasinya. Nah, itu paling penting ya, paling penting ya. Kalau misalnya cuma sekedar
konfigurasi panjang panjang, habis itu lupa. Wah, udah itu sakit hati itu, bener-bener sakit hati itu. Bener-bener udah capek-capek, pikiran udah mumet. Nah, yang ribet itu ya gitu kalau troubleshooting jaringnya itu harus ini di mana, ini kesalahannya ya. Jadi seperti itu ya, ini saya sharing aja. Ini, tadi udah ya, ini udah ya? 2R udah. Nah ya, terus sekarang yang saya mau bahas ini, LMFTY. Itu buat apa sih LMFTY? Nah, jadi gini, ini saya punya konsol, dari tadi ya, yang tadi bahas sama Pak yang tadi ada yang nanya ya, masalah beda konsol atau apa ya. Terus itu, ya itu, saya konekkan nih, jadi kita ingin menghubungkan router ya, router. Kita di sini ya, ini kan RS232 ini kan komputer jadul ya. Nah, sekarang mah udah jarang ini RS32 232 ini, sekarang udah pakai USB ya, sekarang USB. Nah, kalau yang misalkan teman-teman ada yang pakai Cisco-nya yang lama mungkin yang ini USB mungkin nggak ada kali ya, mungkin. Kalau dulu itu pakai RS232 yang jadul, baru kita konekkan ke konsol ini. Jadi ya, biar ada gambaran buat teman-teman ya. Ya, mmm, jadi konsol ya, konsol RS232 itu seperti apa sih itu portnya itu? 232 232 32 kita lihat. Nah ini, mana ya? Nah ini dia, nih biar jelas. Nah seperti ini, ya. Jadi, RS232 itu seperti ini nih, kayak gini dia, ada berapa lubang nih? Ada 9 ya, ada 9 lubang sini. Ini yang male-nya ya, yang male, ya. Jadi komputer lama itu ya, komputer jadul itu dia masih pakai ini RS232 ya. Terus terus kalau yang terbaru itu dia udah pakai USB nih kayak gini. Nah, udah pakai USB. Jadi ini yang RJ45 ini kita hubungkan ke routernya dan ini kita hubungkan ke laptop ya atau ke klien atau ke PC ya. Nih, pakainya ini. Terus bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin menghubungkan ke perangkat jadul sedangkan kita punya USB? Ada namanya itu, nanti ada namanya konverter ya. Jadi nanti konverter dari USB ya, USB ke RS232 ya, habis itu dari RS232 ke LAN gitu, seperti itu. Ini yang male-nya. Oke, balik lagi ke sini. Oke, jadi ketika kita pertama kali punya perangkat Cisco ya, kita itu nggak bisa langsung asal klik-klik doang begini, langsung bisa kita jalanin. Ini hanya ini disimulasi, ya ini disimulasi, bukan di aslinya ya, bukan di perangkat aslinya. Kalau di perangkat aslinya, kalian langsung klik, langsung di komputer ya, langsung di komputer di PC kalian atau di laptop kalian langsung nih gini, langsung nggak pakai cara itu. Jadi nggak langsung asal kita klik aja kalau di simulasi ya bisa, tapi kalau misalnya itu kita langsung gini, langsung kita masuk ke terminal ya, sini terminal lalu oke. Nah ini fungsinya ya, kita buat menghubungkan ke router kita ya, menggunakan kabel konsol ya, kabel konsol. Nah buat remote ya, buat nge-remote. Ya remote menggunakan kabel ya. Biasanya kalau ini digunakan kalau misal kita baru beli perangkat baru ya, beli perangkat baru, baru kita konfigurasi menggunakan kabel konsol. Nggak bisa langsung kita coba-coba begini, nggak bisa, kan harus ada perantaranya dia, harus ada perantaranya untuk menghubungkannya kan, gitu, ya. Nah terus sekarang kita exit ya, sekarang kita mau akses konsol ya, konsol kayaknya gimana ya, udah ya tadi udah. Sekarang end, kita masukkan password-nya secret ya, password ya, kelas. Habis itu kayaknya ini
coba saya matikan dulu deh. Bentar, saya coba physical, shutdown ya, switch off, switch on, switch on ya, hijau, switch on. Nah, kayak gini kan lama nih. Kalau di simulasi ya kita bisa percepat. Ini ada forward nih, ada forward, Alt D ya, langsung auto klik sini. Kita percepat ya, kita percepat. Saya langsung akses lagi. Coba kita lihat dulu. Oke, coba kita balik lagi ke sini. Ya jadi si si apa ya, kabel konsol ini ya buat menghubungkan perangkat baru misalnya kita ingin mengkonfigurasi gitu ya, baru pertama kali, ya. Oh, oke. Sekarang kalau misalkan di realnya ya, di realnya, bisa kalau di realnya itu begini, kita butuh namanya putih ya, putih atau semacamnya ya, yang sejenis, saya suka yang gratisan. Gratisan kita bisa masukkan ya, misalkan sini 192, 128, 15, 1. Karena ini simulasi ini nggak bisa kita ngubah ke sini, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita di realnya, nih kita pakai ini, 5.1, oh ya ini SSH. Ya, atau kalau misalnya kita mau ngubah serial, kita pilih serial. Nah ini biar di speed otomatis, ini by default, ya by default. Lalu jangan lupa kalau untuk di realnya, ya sedikit kita peragakan ya, di fast manager. Kita lihat dulu pertama ya, ketika udah kita hubungkan konsol itu ya menggunakan USB. Kita lihat dulu di device manager. Ini paling penting nih. Nggak cuma asal-asal aja. Nah, tunggu. Nah, nanti sini ada namanya COM. COM berapa sih yang serial itu? Nah, baru kita masukkan, kita arahin COM berapa di sini. COM 2 kah, COM 3, COM 5 ya, bebas ya. Tergantung nanti yang terhubung berapa itunya. Nanti kita pilih serial, nanti open, nanti otomatis nanti tampilannya juga sama seperti itu. Kayak gini. Oh ya, untuk mengenai LTY itu untuk ini sih, sorry, untuk remote SSH dan telnet. Gimana sih caranya? Ya, mohon maaf ini ada kekeliruan ya. Kita coba connect misalkan. Karena kita sudah hubungkan ya. Kita sudah konfigurasi tadi kan sebelumnya. Nah, kita bisa langsung command prompt, masuk command prompt, habis itu langsung masuk command prompt.
Ya, jadi telnet ya, telnet kita masukkan IP-nya, misalkan kita masih karena kita belum mengenali jaringan luar ya, jaringan ini ke sininya ya. Ya karena saya hubungkan dari sini ya, dari sini ke sini. Jadi dia belum belum bisa karena kan kita belum, routing. Salah. Nah sini kita konekkan berapa situ 15.2. Ah, belum ya, sorry mohon maaf. Jadi, ketinggalan tadi, belum kita konfigurasi di kliennya, saya lupa. Kliennya belum bisa konfigurasi di sini ya, ini di kliennya. Ini IP versi 4 ada sini adalah kliennya. Kalau suka pakai Windows itu ada tuh, ya. Ini untuk kliennya bukan bukan routernya ya. Kalau default gateway baru itu routernya, alamat router. Nah ini gini, ya sudah, plus yang satunya di kelas satunya di PC 1 ini 14.2 oke, samakan. Nah, ini. Oke, sekarang kita verifikasi dulu, ping. Oke, sudah. Terus sekarang kita ping ke temennya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Eee eee, saya coba sekali lagi, karena kita butuh verifikasi 2 kali. Tetap nggak bisa, tetap nggak bisa. Alasan kenapa? Karena kita belum saling mengenali satu dengan yang lainnya, ya. Antar router ini kita belum kenalin, ya. Ya misalkan kita ibarat gini, eee, temen ada yang bawa cewek nih, dia jomblo misalkan, terus ada teman satunya, habis itu kan teman satunya kenalin kan, "Nih kenalin teman gue, teman baru gue," gini-gini kan. Nah seperti itu, jadi dia saling kenal, oh dia punya koneksi gitu ya. Biar kita lebih mudah memahaminya. Saya lebih senengnya kayak gini, kalau anak muda zaman now zaman now. Oke, baik, sudah nih udah kita itu sekarang coba kita konekkan. Nah, langsung kan ya. Nah, kita masukkan password-nya adalah Cisco. Nah, dia langsung bisa. Nah, lalu kita masukkan password-nya secret class. Nah, itu password-nya di router. Kalau ini kan kita password akses untuk, telnet ya, remote telnet ya, telnet, gitu. Terus kalau untuk, apa ya tadi, bentar, ya. Nah, tadi ya, SSH itu dia menggunakan protokol atau port 22 ya. Kalau telnet ya, telnet itu menggunakan protokol 23 gitu. Nah, oke. Terus yang jadi pertanyaan adalah ya, yang jadi pertanyaan adalah saya exit dulu ya. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang membedakan telnet dan SSH ya? Kalau telnet ini kan yang generasi sebelumnya, generasi sebelumnya itu telnet itu bersifat plain text ya, unencrypted ya. Dia tidak terenkripsi ya, ya tidak terenkripsi, yang password-nya tidak terenkripsi. Contoh ya, contoh misalkan nama saya ya, gini, kalau di telnet, ya apalagi kalau misalnya terhubung di satu jaringan, itu saya dapat menyadapnya ya, komunikasinya itu saya bisa dapat, ya. Karena kenapa? Karena dia tidak dienkripsi ya, tidak dilindungi gitu, berbeda dengan SSH. Kalau SSH itu dia encrypted ya, dia encrypted, itu dia secure ya, lebih aman ya, dia nggak bakal bisa dibaca. Kalau misalkan dibaca, misalkan contoh, nama saya begini misalkan, password-nya misalkan contoh, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, gini. Orang juga bingung, ini apaan ini? Nah, ini susah untuk dipecahkan. Terus, dia menggunakan apa enkripsinya? Dia menggunakan MD5. Nah, kita coba ya, kita coba, hubungkan SSH ya.
Kalau ya, tan mmm, tadi kayaknya ada yang kurang. Bentar, kan sorry. Kita kok konekkan lagi ke telnet ya, oke. Cisco and kelas. Ini tidak disarankan ya kalau misalnya di real ya, real apalagi kalau udah jaringan udah terhubung ke mana-mana, apalagi kalau jaring perbankan ya, wah itu jangan coba-coba. Tahu aja, apa ya, ketahuan jebol database-nya, sadap karena kurang keamanannya di sisi security ya, di jaringannya. Oh, itu. Ya, oke. Oke, oke tadi, karena kita mau menambahkannya sedikit ya, untuk SSH jangan lupa ya kita konfigurasi tambahan ya, tambahan di sini, domain name, jangan lupa buat dulu domain name-nya ya. Misalnya contoh pens ya, pens dot apa nih, ac.id lah, contoh aja ya. Ya kita udah buat. Nah, terus jangan lupa kita buat, kripto ya, bukan kripto di sini bukan ini ya, bukan mining Bitcoin ya. Nanti sini kripto, wah kripto nih boleh juga nih ada Bitcoin nih, enggak ini bukan buat Bitcoin ya ini, bukan ini buat apa ya, kita membuat key ya, key kunci pada domain kita ya, RSA. Nah, sebelumnya kita lihat dulu takut ada ini pilihan mungkin. Oke, sebentar ya kita agak break. Oke, lanjut lagi, lanjut. Nah, kita masukkan sini, wah modulus ya, kita bisa lebih sering sih 1024 ya. Tapi sini ada range-nya ya, ada range ya. Range itu jangkauan, cakupan ya. Itu mulai dari 360 sampai 2048. Kalau general purpose key ya. Nah, jadi ini, fungsinya itu kayak apa ya, misalkan kalau kita punya password-nya panjang, ya password-nya panjang kita buat, eee, RSA key-nya banyak ya bitnya, tuh. Nah sini saya pakai 1024. Ya atau 2048 juga bisa ya, 2048. Nah ini udah ya, ini udah. Terus, jangan lupa juga buat username, ya username jangan lupa ya dibuat username, username-nya misalkan apa ya, Cisco deh. Terus password-nya jangan lupa menggunakan samain aja ya Cisco aja ya biar nggak bingung. Ya karena kita sesuaikan di sini ya SSH. Bentar. Udah ya, ini sudah nih. Udah, kalau sudah tadi kita udah login juga ya, jadi nggak perlu. Jangan lupa 2R. Terus sekarang coba konekkan menggunakan langsungnya kita exit ya, Ctrl C, exit. Nah udah, kita close, SH, min L ya, ini L bukan I, ya username-nya apa, tadi kita buat Cisco, ya Cisco, targetnya apa, IP-nya. Nah udah, habis itu kita masukkan Cisco. Nah seperti itu ya, udah ya. Ya, jadi SSH ini lebih secure ya, lebih aman dibanding telnet ya, telnet. Telnet itu bisa disabdap itu sebenarnya. Itu ada namanya kalau di, Czech ya. Nah ini kalau yang suka main Czech ya,
tipikal hacker. Nah, ini yang sudah hacker-hackeran, ya hacking-hacking itu ada namanya sniffing ya, sniffing. Nah, sniffing itu fungsinya kita bisa, eee, menyadap ya, menyadap melalui jaringan ya, jaringan, tuh. Dulu juga saya pernah pernah sih main kayak gitu, sampai saya dulu ya cerita ya, saya ganti akunnya saya ganti, password-nya saya ganti. Ketika dia mau akses, ketahuan ini ada ini kan, wah ini apa ini, ya dia nggak bisa akses ya, sampai sekarang. Saya belum pernah ngasih tahu ke pemiliknya ya. Dulu waktu saya ini, banyaklah, wah itu pengalaman nggak baik sebenarnya sih. Udah udah ini. Oke, kalau sudah kita langsung ke sini, ya kita end, nggak, kita kita pakai konsol ya, konsol. Karena kalau di real kita pakainya ini, bukan langsung di gini, karena teman-teman tahu. Command prompt, kita pakai telnet dulu ya, karena SSH belum di iniin. Telnet kita masukkan IP-nya 15.1 ini ya, nah biar nggak keliru, telnet enter. Oh salah, eh, eee, entar saya coba, 15, 14. Nah pakai 14 ya, 14 itu satu. Nih, password-nya sama tadi ya, yang udah dikasih penanda. Sorry. Ya, kelas. Oke, sudah masuk ya. Jadi kalau di sini, ya kalau teman-teman, suka main Linux ya dia nggak bakal ditampilin ya, pastinya, password-nya. Apa yang saya tuliskan ya, apa yang saya ketikkan di situ, nggak terlihat ya. Yang penting kita benar aja itu yang ngetiknya, ya. Kita masukkan lagi, habis itu class, enter, sudah enter, kita copy, ya. Jangan lupa buat IP domain-nya, domain name. Karena di sini kayak di prosedurnya di sini domain name-nya nggak ada nih, IP domain, hanya hostnya saja di sini. Nggak apa-apa, karena kan dia mintanya, ada ini, maka kita ikuti aja SOP-nya, seperti itu. Oke, pens.ac.id, enter. Kalau sudah kita mining kripto, mining kripto, generate generate, sorry, crypto key, generate. Kalau saya bisa kayak gini mah enak, mining kripto. Mungkin, teman-teman udah pernah dengar kali ya kripto ya. 4, ya sudah, langsung kita jangan lupa buat username-nya Cisco, ya kita samakan saja ya, password. Ya nanti kalau misalnya ada salah itu bisa lebih mudah, Cisco. Udah ada konfigurasi jangan lupa simpan di WA. Nah, jangan lupa kita kasih penamaan ya, username-nya apa biar nanti Pak Isbat tahu, Cisco, password Cisco, ya sesuai dengan prosedur. Terus apa tadi itunya, domain-nya, domain name-nya, name-nya apa tadi, pens.ac.id. Nah, di untuk R1 GAD dan R2 BHM. Nah, router 1, router 2. Oke, udah ya.
Nah, saya buat seperti ini, ya lebih enak gitu, kalau kasih penamaan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang coba, hubungkan, kita koneksikan menggunakan SSH, min L. Kalau di Windows pastinya nggak bisa auto complete ya, sayangnya kalau di Windows ya, yang pengguna Windows, itu nggak bisa auto complete ya. Ya karena ini di Cisco, ya sama sih kalau di command prompt di Windows itu nggak bisa, namanya auto complete ya. Nggak ada dasarnya, sejarahnya itu, Windows itu ada auto complete ya, kalau ada auto complete malah lebih mempermudah user malah ya, user. Kalau di Linux ada, lebih enak. Oke, langsung kita masukkan username-nya ini username ya, username, lalu targetnya itu apa, itu, tujuan ya yang kita ingin hubungkan, itu 192.41 ini, enter. Nah, password-nya apa? Cisco. Oh, udah selesai. Sudah selesai ya. Udah sampai sini udah selesai nih. Kita konfigurasi remote ya, remote LAN FTY. Kita konfigurasi melindungi, router ya, router security-nya untuk router, ya udah. Udah sampai sini udah selesai. Sekarang, kalau sudah kita sekarang routing ya, nge-routing. Tapi sebelum routing, kita salin aja dulu ya, salin. Biar nanti Pak Isbat mudah, oh berarti ini static routing, oh ini RIP routing, ini lebih mudah. Oke, sudah. Kita save ya, jangan lupa ya Ctrl S meskipun, teman-teman udah 2R segala macam, tapi kalau misalnya di lembar kerjanya ya, di worksheet-nya itu di Cisco Packet Tracer-nya nggak di Ctrl S ya, nggak di-save ya sama aja bohong, nggak bakal bisa. Oke, sejujurnya, kalau apa ya, ini ya teman-teman, ini masih aktif kan ya? Saya tuh apa ya, lebih senang main kayak gini sih, kalau dari saya pribadi ya, lebih senang yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, yang berhubungan dengan, komunikasi data ya, lebih senang ketimbang, yang saya jalani ya saat ini ya, di ini. Maka ya gitulah, saya hanya fokus beberapa ini aja. Coba kita lihat dulu apakah sudah mulai? Oh sudah, bahasa Inggris. Oke, presensi, conference ya. Oke, makasih Mas Ferdinand. Oke, sudah presensi. Saya kecilkan saja. Oke, kita lanjut. Ya, dosennya lagi nggak enak badan. Insyaallah, saya juga nggak enak, insyaallah saya juga sehat-sehat aja. Oke, tadi, password-nya adalah kelas. Oke, sudah. Kita di sini mau, static routing ya, static routing. Static routing itu seperti ini, IP route ya, 192.168 ya, 168. Nah, kita geser dikit ya, geser dikit. Nah, nah 168. Pertama, kalau untuk static routing yang bersifat, tetap, itu jangan lupa kita, apa ya namanya tuh, kita kenali dulu jaringan luar ya, jaringan luar. Jaringan temennya ini. Temennya kan ini nih, temennya ini nih. Jadi yang di sini kenalin yang ini dulu nih. Sini kenalin dulu. Kenalin gua dong ke si anu gitu ya. Itu ya. Nah, jangan lupa ini subnet mask-nya. Subnet mask-nya yang mana? Subnet mask-nya itu yang ini. Ya, yang 124 ini yang di klien ini, di PC2. Oke. Terus lanjut, kan kalau sudah kita langsung ke next hop-nya. Next hop itu adalah apa? Next hop itu destination ya, tujuannya. Jalurnya lewat mana?
Itu jalurnya lewat ini 15.2. Nih temennya nih, kenalin dulu nih, harus dikenalin dulu jalurnya. "Woi, gue boleh numpang lewat gak nih?" "Boleh, silakan silakan." "Gua kenalin dulu ya, gua catat dulu, oh di sini, oh ini tujuannya." Oke, langsung enter. Udah gini, ya. Kalau misalnya teman-teman bingung bisa dilihat ya, di sini ya, eee, untuk mengenai penugasan ya di sini, mana ya, IP route ya tadi, 14 ya. Tadi kita ngenalin 16 ya, 16 berarti 15.2. Lalu di sini kita kenali juga nih gini, ini pada dasarnya sama ya, yang dicari biar ada contohnya, misalkan bingung atau kalau misalnya itu bisa putar kembali ya, recording-nya ya. Ini karena ini, sesi pada sore ini, pada malam ini itu ada record-nya ya, record-nya. Udah ini sudah nih kita udah kenalin, dia udah ada udah PDKT-an ya. Sekarang yang di router 2 ya, router 2 BHM. Nah, si yang ini juga mau PDKT juga, gimana caranya? Harus dikenalin. Nah, kalau ada biasanya kalau ada cewek cakep itu biasanya harus kenalin nih, jangan nggak dikenalin, ya. Bahaya kalau nggak dikenalin. Oke, sudah IP route ya. Biasanya kalau begini teman-teman lebih semangat ya, lebih masuk ya, kalau masalah asrama ini. Saya sendiri pun belum nggak spesialis masalah ini. Kali 15.1 ya. Nah, ini kita pertama IP route ya, ini IP network ya mulai dari 0 ya ini IP network nih, kita akan kenali ya, IP net temennya ini, temennya. Terus ini, subnetwork-nya mana, pakai yang ini ya, punya temennya. Lalu ini jalur mana next hop-nya, ini. Oke, langsung enter. Do WR. Oke, kalau sudah do WR, mmm, sekarang kita komunikasi. Sekarang kita komunikasi. Nah, sudah tuh, udah bisa. Sekarang kita komunikasi. Oke, berhasil. Sekarang ini, beda router ya. Nah, sudah bisa, berhasil. Dari sini sampai sini udah successful, berhasil. Kalau sudah berhasil, entar BTW ini kok belum mulai-mulai. Oke, tapi ini belum di ACC, kita tunggu aja nggak apa-apa. Kita fokus ini. Ya ini udah ya, udah bisa. Atau kalau kalau teman-teman masih bingung ya, masih masih bener-bener dasar, masih basic, nggak apa-apa. Saya coba belajar dari step by step ya, ya. Road to be a network engineer, gitu. Ya, ini kita bisa di sini langsung, kita buat di sini langsung. Ya, tadi tahapnya di sini, kita masuk ke tahap config, lalu di sini ada, routing, kita pilih static, lalu kita masukkan network-nya ya gini caranya ya, gini, 16.0, lalu netmask-nya jangan lupa netmask-nya yang punya temennya ya, no, neshop-nya itu jalurnya ya, ke mana dia harus lewat mana dia, nah gini, lalu langsung add di sini, nanti otomatis dia nambah di tabel. Jadi seperti itu. Oke. Wah, sudah ini udah bisa komunikasi ya static routing. Oke, kalau sudah kalau sudah tadi ini saya kasih penamaan ya biar nggak bingung, kasih ini, sorry, mmm, nah ini komennya ya, ini komennya. Ini komen untuk R1 ya, R1 G GB ya, GAD sorry. Ini sudah di-ACC juga.
beliau, oke, thank you Mom, oke oke. Nah, lalu di sini, di router satunya, ini komennya ya, kita buat ini R2, kita nama BHM, oke, ini kita ubah aja sih, berapa sini, 14, lalu kita buat di sini, kita lewat jalur satu ya. Nah, aturannya gini ya, static routing rule. Ini adalah IP static, kok IP static, route ya, network address, lalu subnet mask, lalu klien, next hop. Sudah, ini ya rule-nya, biar nggak bingung teman-teman, ya. Oke, balik ke sini sekarang kita ke RIP routing. Tapi BTW ada yang kurang apa belum ya? Kita coba lihat di sini. Di sini pakai clock rate. Oke, di sini ada clock rate. Oke, boleh deh. Berarti ada yang kurang ya di clock rate. Oke, kita ikut aja clock rate. Clock rate, no shutdown. Clock rate. Ini untuk di clock rate. Nanti dulu lah buka kameranya. Oke, clock rate. Nanti di sini hanya dikonfigurasi di router 1 ya, hanya di router 1. Oke, balik lagi yang sebelumnya, karena clock rate-nya belum. Clock rate. Mana ya? Di mana sih tuh? Clock rate mana ya? Oh, dia di interface ya. Di interface serial berarti ya. Seperti interface serial. Di confi, int, se, clock rate 6.600 ya. Oke, udah enter. No, 2R, udah. Tuh. Nah. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita balik lagi ke sini. Kalau sudah, sekarang kita beralih ke RIP routing. RIP routing. Nah, cukup RIP routing ini kita bisa lihat contohnya ya. Contoh ya, deh. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya contoh aja sih ini, contoh aja. Karena di sini kan IP address-nya berbeda ya. Mungkin beliau mungkin tidak menyesuaikan dengan ini. Tapi nanti saya coba ya, saya coba. Wih. Oke. I can see you, my friend. Here. Okay, it's okay, it's okay. I'm discussing about Cisco. Kita langsung aja kita ke RIP routing biar nggak banyak lebar. Nanti langsung saya bagikan ya. Oke, sudah kita and copy ya. Sorry. Nah, masukkan passwordnya ya. Password password copy ya, copy ya. Copy jangan lupa router RIP. Jangan lupa itu hilangkan dulu. Karena ini belum di itu ya, belum dikonfigurasi, kita langsung aja ya, router RIP ya.
Version berapa nih? Kita buat version 2. Nah, meskipun di situ nggak data, tapi biasanya kita pakai version 2 ya, version 2. Lalu kita network-nya itu kita kenali dulu punya kita sendiri yang di serial ya, pakai network ya, IP network ya, 0, ini nggak ada ya, enter. Itu jangan lupa lagi tambahkan di punya kita sendiri 14.0. Oke, sudah seperti ini. Do WR. Kita lihat buat memastikannya apa di mana. Nah, kalau di real ya, perangkat real ini nggak bakal ada di sini, nggak bakal ada. Kita pakai GUI ini nggak ada. Tapi kalau untuk sekarang mungkin ada sih, ada setahu saya. Waktu itu terakhir saya waktu, itu di training itu ada. Ini sharing aja ya. Nah, habis itu sekarang and close, copy ya, udah copy IP address, ya IP address. Mmm, Copy and router, RIP, version, ya, network, dulu 500.0. Kalau kita kenalin diri sendiri ya. 500.0 ini ya kita network ya, IP network bukan IP client, mohon diperhatikan. 19. Habis itu no auto summary. Nah, ini kalau ini tambahan ya, boleh. No auto summary. Ini juga kita tambahin, sorry. Di sini ya, no auto summary. CLI, no auto summary. Ya, do WR, selesai. Do WR sudah kita kenal ya, kita udah saling kenal ya, satu sama yang lain. Kalau sudah kita bisa langsung komunikasi, verifikasi. Nah, sudah tuh, udah bisa komunikasi ya. Oh, sudah. Nah, mantap ya, mantap. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, tadi aturannya gimana tadi? Itu ada router RIP ya, router RIP. Ini komen ya, version 2, ya mau pakai version boleh, version 1, 1 atau 2 karena RIP dibagi 2, 1 and 2 ya. 2, 1 dan 2. Network, oke. Ini yang di sini, untuk yang di sini ya, R2, BHM. Ini adalah R1, PAD. Ya. Nah, ini ya. Ini kalau konflik sini, 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 sini. Ya tinggal ikuti aja ya. Oh, sudah. Nah, udah ini sampai sini selesai. Karena saya mau buat save as ya. Saya buat 31.20, 8. Nah, saya langsung kumpulkan tugas saya dan selesai. Routing. Ya, beres sudah sampai sini. Oke, langsung balik ke sini. Masuk sini submit tugas. Nah, submit tugas kita cari dulu kita find we go. Ada di mana? Sorry, nggak, 31.20, 8, configure. Nah, ini configure berarti ada di sini, kita copy Pak. Copy full name to keyboard, kita langsung
Oke. Yourself. Nah, oke, sampai tugas. Sampai tugas, udah beres, selesai. Kita kita akhiri, eee, meeting pada malam ini ya. Kita lanjutkan di kuliah. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan ya melalui grup ya, grup kelas-kelas jaringan. Oke, so, we practice English ya. Go back to English. Okay, thank you.